partisipasi politik itu sangatlah penting dalam negara kita, sebab negara kita adalah negara demokrasi, yaitu warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang bisa untuk menentukan maju ke depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat harus sangat diperhatikan dalam hal ini, sebab demokrasi negara itu bisa ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat yang ikut aktif di dalamnya. Jadi masyarakat bisa untuk menentukan pilihannya, arah dan tujuannya menuju perubahan yang lebih baik dan yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa melakukan pengawasan secara langsung, turun ke lapangan untuk bisa menjadikan pemilu itu menjadi pemilu yang strategis, yang amanah serta jujur. Contohnya yaitu tidak menjadikan pemilu ini sebagai momentum untuk mendapatkan uang dari para kandidat, akan tetapi menjadikan pemilu ini bersih, murni bersih dari hal tersebut. Nah, di pandemi COVID-19 ini tentu saja banyak dilema yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu harus menjaga kesehatan dan di sisi lain harus bisa menjaga demokrasi kita. Nah, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di era pandemi COVID-19 ini? Di sini saya akan mengupas satu persatu cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu memberi pengajaran atau edukasi politik terhadap masyarakat. Jadi penyelenggara pemilu bisa untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, akan tetapi harus tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Sebab dalam pandemi ini kita semua harus diwajibkan untuk menjaga jarak demi kepentingan kita bersama. Salah satu cara untuk memberi edukasi tersebut kepada masyarakat yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital melalui via online seperti chatting, video call dan lain sebagainya. Penyelenggara bisa mengadakan sebuah acara yang bisa mengedukasi langsung terhadap masyarakat seperti workshop, webinar dan lain sebagainya dengan aplikasi Zoom. Dengan begitu masyarakat tidak akan tertinggal berbagai informasi yang telah ditetapkan dalam pemilu tersebut. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang awam terhadap teknologi digital. Oleh karenanya masyarakat bisa untuk memanfaatkan ruang publik seperti banner, spanduk dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kata untuk tidak mengetahui tahapan-tahapan pemilu tersebut. Yang kedua, cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ini yaitu dengan lebih meningkatkan sosialisasi dalam pilgub. Jadi penyelenggara pemilu itu bisa langsung terjun ke lapangan, mensosialisasikan bagaimana tahapan-tahapan pemilu agar mereka bisa menyadari dan lebih paham bahwa mereka itu hidup di negara yang demokrasi ini. Penyelenggara juga bisa menggunakan tokoh masyarakat sebagai jalan agar mereka bisa menyampaikan beberapa edukasi tersebut. Semisal dalam suatu daerah, kepala daerah itu bisa mengadakan lomba-lomba yang mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih tertarik dan minat dalam memeriahkan pemilu tersebut. Nah, yang ketiga, cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan partisipasi politik ini yaitu dengan menggerakkan kaum milenial dalam pemilu ini. Mengapa harus kaum milenial? Sebab kaum milenial adalah generasi bangsa, penerus bangsa yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Karena sejarah sudah membuktikannya sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno, beri aku 1000 raguan saya akan mencabut semiru dari akarnya, beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Nah, kata-kata tersebut sudah membuktikan bahwa sejarah sudah membuktikan bahwa pemuda adalah generasi yang harus dikembangkan kualitas terbaiknya. Sedangkan pemuda tersendiri itu mempunyai peran yang penting dalam masyarakat sebagai agent of change, yaitu sebagai promotor
tulisan itu sebenarnya ditentukan oleh MIN-ID. Nah, ide pokok itulah yang menentukan substansi atau dan apa namanya aura dalam bahasa Inggris, aura atau kekokohan dari sebuah tulisan. Tulisan itu dilihat dari MIN-ID, ide pokok. Nah, di sini saya tidak melihat Anda ide pokok tulisan Anda mau kemana. Nah, nanti dijawab. Saran saya dari paparan itu Anda tadi, saya lebih tertarik ketika Anda mencoba mengkaji dilema-dilema pemilu di tatanan kaum muda milenial. Itu menarik karena sekarang kaum muda milenial itu lebih enjoy terhadap ini persoalan-persoalan hedonis dan sebagainya, lifestyle, jadi gaya hidup dan sebagainya, medsos dan sebagainya. Itu menurut saya lebih menarik daripada Anda mengutip secara umum. Nah, ini yang saya katakan tadi, perlu ditentukan ide pokoknya apa. Anda mau kemana tulisan itu? Dan tulisan yang bagus itu, gagasan yang bagus itu, gagasan yang memiliki warna baru daripada gagasan-gagasan yang lain. Nah, ini pemuda milenial sekarang sudah tidak mulai, sudah bahkan jarang memikirkan kesuksesan pemilu dan sebagainya. Jadi mereka lebih enjoy, dari dari gaya style, dari gaya hidupnya, kemudian lebih hura-hura dan sebagainya. Ini pemuda milenial. Kan tidak berpikir tentang bagaimana sukses pemilu dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya lebih menarik untuk Anda kaji dan Anda telusuri dan Anda teliti. Ya, ke depan itu. Saya ingin tahu ide pokoknya apa? Saya pernah tertarik ini yaitu dari bagaimana agar langsung mensosialisasikan tulisan itu kepada masyarakat. Jadi menurut argumen saya, pemuda itu bisa, dari argumen saya itu bahwa merubah itu bukan dari orang lain terlebih dahulu, tapi dari diri kita sendiri, dan tentang kesadaran kita bahwa pemilu itu juga di dalam negara demokrasi ini. Jadi kita sebagai, contohnya saya sebagai pemilu pemula, bisa untuk mencari tahu bagaimana pemilu yang lebih berkualitas, yang lebih efektif dan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa pemuda itu seharusnya bisa lebih lebih mengaplikasikan, apalagi pemuda sekarang kan banyak yang di perkuliahan, seharusnya mereka bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan dari kuliah tersebut, misalnya dari organisasi. Dengan organisasi kan kita bisa mengaplikasikan, seperti contoh organisasi seperti LPM inspiratif itu kita menulis. Nah, pemuda itu bisa menuangkan ide pokoknya dalam tulisan agar tulisan itu bisa mengubah masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat tersebut. Oke, baik. Silakan Pak. Putri, saya menggarisbawahi satu kata kunci yang dijadikan sebagai alternatif atau tawaran kepada KPU bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya di sini Mbak Fitri menawarkan menggerakkan kaum milenial atau mungkin juga menggerakkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Coba saya ingin Mbak Fitri ini menjelaskan mungkin sekilas saja bagaimana agar mereka tertarik sehingga bisa tergerak untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Bagaimana membuat mereka tertarik sehingga bisa bergerak? Membuat tokoh masyarakat tersebut. Iya, bagaimana membuat tokoh kaum milenial, tokoh masyarakat, tokoh agamanya, mereka bisa bergerak. Bagaimana caranya? Tadi kan kami bilang menggerakkan mereka, gimana caranya? Biar mereka bergerak, biar mereka tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya, cara menggerakkan kaum milenial itu ataupun tokoh masyarakat itu bisa dimulai dari penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu itu bisa langsung terjun lapangan, mensosialisasikan langsung kepada
kaum milenial ya, jadi yang lebih tertarik, lebih bisa ikut berpartisipasi dalam memeriahkan pemilu ini. Gitu aja. Ya, saya sama dengan Pak Ahmad Nuril. Dari penilaian, dari beberapa kriteria penilaian ini, orientalisme itu idenya kurang. Iya Pak ya. Gagasannya itu kurang menurut saya ya. Menurut saya gagasannya kurang. Karena apa? Karena yang disampaikan di sini adalah bukan dilema sebenarnya. Jadi, makanya saya katakan gagasannya itu kurang karena tak sesuai dengan judul yang kamu pakai. Dilema apa yang terjadi dalam penulisan ini? sehingga saya berpikir gini, Mbak Fitri, ketika ide temanya adalah suatu dilema, saya menginginkan adanya suatu persoalan yang menjadi pokok persoalan penting dalam COVID-19 ini. Kemudian Anda memberikan solusi konkret terhadap itu. Nah, di sini Anda ada 3 poin ya kalau tidak keliru ya. 3 poin itu kan salah satunya dengan cara memberikan edukasi, ya kan, tanpa membawa persoalannya apa di latar belakangnya gitu. Di latar belakang ini kan, latar belakang itu kan menjadi penting bagi seorang penulis itu untuk melihat, oh ternyata saya tertarik untuk mengambil judul ini karena latar belakang persoalannya seperti ini gitu. Nah, dari latar belakang ini kan bisa saudara angkat dalam suatu pembahasan nantinya. Nah, sedangkan di sini latar belakangnya itu normatif, bukan berbicara dilema, tapi berbicara tentang sistem demokrasi partisipasi politik. Sehingga kesesuaian dengan judul ini kurang sesuai. Konektivitasnya itu jaringannya, kalau kata HP itu jaringannya kurang. Ya, jadi dilema pemilu 2020 di tengah pandemi COVID-19, tetapi isinya berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam menggunakan kajian teori demokrasi di sini. Itu dari saya, Mbak ya. Tapi selebihnya bagus ya. Cuman latar belakangnya tolonglah. Latar belakang itu kan penulis menjadi tertarik karena ada persoalan yang dimasukkan di dalam suatu latar belakang. Seorang pembaca itu akan melihat latar belakang itu, oh seperti ini tuh ternyata penulis ingin menulis sebuah tulisannya, ketertarikannya. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Terus berkarya ya.